Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di acara podcast Locitat Perdana. Pada kesempatan kali ini saya sedang bersama dengan Kak Andri Alimuddin, Ketua Bidang Penggerak Komunitas Partai Nasdem. Kesempatan kali ini kita akan berdiskusi soal the new normal of politik Indonesia. Oke. Jadi yang pertama terkait dengan term dulu, terkait dengan istilah apa yang kita sebut sebagai the new normal. The new normal sebenarnya bukanlah sebuah term baru, ya sebenarnya sebuah term yang dalam beberapa tahun sudah sudah sering diperbincangkan publik, khususnya terkait dengan ketika terjadi krisis yang paling anyar itu krisis 2008, orang sebenarnya sudah mewacanakan tentang the new normal. Ketika The Fed misalnya Amerika Serikat itu kemudian kembali menarik semua dolar-dolar yang ada di negara-negara lain, tapering off, maka kemudian implikasinya misalnya ke Indonesia, orang sudah banyak membicarakan tentang tentang nilai keseimbangan baru dari rupiah misalnya, tidak lagi di 10.000 tapi di 15.000, pertumbuhan ekonomi kita mungkin di kisaran baseline-nya di sekitar 5%, tidak lagi di 6-7% ataupun target pertumbuhan yang lebih tinggi, dan itu harus kita terima sebagai keseimbangan baru atau orang menyebutnya the new normal. Nah, hanya saja term new normal sekarang ini itu sangat terkait dengan sebuah hantu saya menyebutnya hantu yang bernama pandemi, yang dipicu oleh virus COVID-19 yang sekarang kita sebut sebagai, yang kita namakan sebagai COVID-19, Coronavirus Disease 19. Nah, banyak sekali hal yang memang akan berubah dalam skala yang begitu intens, skala yang begitu besar terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Memang masih menjadi sebuah wilayah yang belum banyak diketahui karena problem dasar dari pandemi COVID-19 ini itu juga adalah itu kita berangkat dari ketidaktahuan. Yeah. Kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Yeah. Kita tidak tahu kapan vaksin akan ditemukan. Yeah. Seperti itu, kita tidak tahu siapa yang menyebarkan. Seperti itu karena serba tidak pasti. Tidak pasti. Kadang-kadang ada orang yang asimptomatik, dia kurir membawa virus tersebut tapi tidak menunjukkan gejala. Yeah. Seperti itu. Jadi titik berangkatnya memang sebuah wilayah yang kita tidak tahu dan memang masih butuh eksplorasi yang lebih jauh terkait dengan itu. Tapi itu memaksa kita, ketidaktahuan itu memaksa kita untuk beradaptasi. Itu yang kemudian kita kenal sebagai the new normal. New normal dalam pengertian bahwa mungkin apa yang kita sebut sebagai normalitas lama itu mungkin harus kita tinggalkan, dan kita ada perilaku baru sebagai adaptasi dari COVID-19 ini, ya, atau dengan perilaku yang dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan, disinfektan dan segala macam hal-hal yang harus dibuat menjadi semacam habit, harus dibuat menjadi hal yang rutin seperti itu. Nah, apa implikasinya terhadap politik? Ini sebuah pertanyaan yang menarik menurut saya. Saya buat sejumlah catatan-catatan kecil sejauh tentang the life after corona, khususnya pada aspek politik ini. Sebuah catatan-catatan yang masih bersifat tentatif dan sifatnya sangat hipotetikal. Yang pertama itu adalah bahwa pandemi COVID-19 ini akan berkecenderungan untuk mengarahkan kita pada atau kembalinya semacam era big government. Era big government, di mana government itu akan memegang peran yang sangat penting. Ini sebenarnya bukan ide, ini juga bukan ide baru. Ini juga sebuah ide yang ide lama sebenarnya. Kita ingat dan itu
kalau terkait dengan big government ini kita harus mempelajari sejarah krisis. Ya, COVID-19 ini kan memang sudah mengarah pada terjadinya krisis. Kita lihat misalnya pada krisis The Great Depression Malaysia besar, misalnya di tahun 1930-an. Itu kan implikasinya adalah big government. Ya kan, ada Keynesianisme di situ, ada welfare state di situ. Itu cara untuk katakanlah menyelamatkan sistem ekonomi saat itu. Nah, tapi krisis 2008 krisis tahun 2008 ternyata meskipun menggunakan strategi ataupun model-model Keynesianisme, itu ternyata tidak mengarah pada semacam big government, tapi malah justru memperdalam memperdalam sistem, ya kita sebut saja sistem kapitalisme neoliberal itu sendiri. Ya kan seperti itu. Jadi itu ironisnya bahwa krisis 2008 tidak mengarah pada semacam big government itu. Karena krisis 2008 itu sampai batas tertentu itu hanya berimplikasi pada katakanlah misalnya sistem moneter internasional, sistem keuangan kita saja. Nah, kali ini persoalannya berbeda. Pandemi COVID-19 ini secara ekonomi itu tidak itu berdampak pada sisi supply dan sisi demand sekaligus. Dalam waktu belakangan ini mungkin kita akan melihat gelombang PHK besar-besaran dan segala macam, dan itu akan berimplikasi secara langsung pada runtuhnya atau turunnya tingkat permintaan dan segala macam. Nah, bahkan semua lembaga sudah melakukan koreksi atas proyeksi pertumbuhan ekonomi global. Indonesia mungkin diperkirakan pada kuartal kedua ini hanya akan tumbuh 2%, bahkan orang sudah berbicara tentang sebuah skenario terburuk. Mungkin saja Indonesia malah akan tumbuh minus. Nah, yang parah itu Kak, Bank Dunia. Ya. Yang moderat kita 2,1. Ya. Yang sangat berat itu minus 3,5%. Ya. Nah, minus 3,5% itu karena itu tadi, ini pandemi COVID ini meskipun bersifat eksternal terhadap ekonomi, ya katakanlah dia krisis yang dipicu oleh krisis kesehatan, adanya virus, tetapi ternyata dia berimplikasi sangat dalam terhadap perekonomian itu sendiri. Karena dia karena rantai pasokannya ini lumpuh, ya kan, jadi sisi supply dan sisi demand-nya ikut terpukul. Nah, seperti itu. Makanya kemudian skema ataupun model, ya katakanlah mungkin standar penanganan ketika menghadapi krisis, seperti yang dilakukan pada tahun 2008 tidak lagi cukup memadai untuk menangani krisis yang ada sekarang, krisis yang dipicu oleh Pankov itu sendiri. Mau tidak mau, ketika tingkat permintaan turun, maka government itu menjadi pihak yang paling vital peranannya sekarang. Nah, seperti itu. Nah, ini memunculkan secara ya mungkin akan kedengaran oksimoron ataupun kedengaran saya sedikit bercanda, tapi saya secara pribadi sudah sampai pada semacam kesimpulan sementara bahwa alternatif untuk menangani Pankov ini itu ya kalau tidak Keynesianisme dalam dosis tinggi, itu adalah barangkali sosialisme lunak. Yaitu yang keduanya itu sama-sama mengutamakan peran negara. Nah, negara harus melakukan sebuah intervensi dalam skala yang masif untuk menangani ini. Negara harus melakukan pembenahan pada sistem kesehatan kita. Negara harus negara harus melakukan langkah stimulus besar dan segala macam. Di beberapa negara bahkan sudah ada kecenderungan mereka melakukan nasionalisasi atas sektor-sektor ekonomi strategisnya. Seperti itu. Jadi mungkin kita akan dalam jangka yang tidak terlalu lama, dunia politik setelah corona ini itu adalah semacam kembalinya big government. Itu yang pertama. Big government. Big government. Nah, yang kedua, implikasi politik lainnya yang juga perlu kita perhatikan, perlu kita pertimbangkan secara seksama itu adalah kembalinya semacam nasionalisme. Tapi bukan nasionalisme berbasis etnik, tapi nasionalisme berbasis teritorial. Dalam barangkali
tidak terlalu jauh. Mungkin kita sudah dalam banyak hal kita sudah sering mendengar tentang term-term America's first, Iya. ya kan, Indonesia's first dan segala macam. National interest. National interest. Nah, persis seperti itu. Jadi sebuah nasionalisme yang apa namanya? Nah, ini kalau dalam kaitannya dengan politik global, ini merupakan sebuah interupsi atas kecenderungan regionalisme bagi para globalis. Iya. Ya kan, regionalisme itu adalah sebuah kecenderungan atau fenomena inherent dalam globalisme kan. Nah, seperti itu misalnya terbentuknya Uni Eropa. Nah sekarang di Eropa sendiri orang Jerman, negara Jerman tentu akan lebih mengupayakan warga negara Jerman sendiri ketimbang misalnya warga negara Inggris ataupun warga negara Prancis misalnya yang sama-sama terikat dalam Uni Eropa misalnya. Nah seperti itu. Ya tentu saja secara politik dampak secara praktis misalnya ini akan membuat persoalan imigran itu akan isu imigran akan mencapai eskalasi yang sangat tinggi boleh jadi. Nah, seperti itu. Jadi karena Pankov ini memaksa setiap negara untuk membangun batas gitu. Membangun batas, bukan hanya batas antar negara, ya, tetapi juga batas antar individu karena orang yang paling mungkin untuk menyebarkan virus itu ke kita adalah orang yang paling sering kita temui. Nah, seperti itu. Ini akan boleh jadi ya kan secara hipotetikal ini akan mengarah pada semacam kembalinya nasionalisme, tapi bukan lagi nasionalisme berbasis etnik tapi nasionalisme berbasis teritorial. Seperti itu. Tapi catatannya ini hipotetikal ya. Seperti itu. Tidak ini dugaan-dugaan sementara dan masih harus kita uji kembali berdasarkan apa yang bakal terjadi ke depan. Nah, yang ketiga itu Pankov ini, pandemi COVID-19 ini juga membawa daya tarik, membawa daya tarik tersendiri pada semacam apa yang barangkali bisa kita istilahkan sebagai otoritarianisme big data. Misalnya kita melihat China katakanlah ya sebagai sebuah contoh negara yang tanda petik berhasil mengendalikan pandemi ini ya dan dalam hal ini adalah berhasil mengontrol dan mengendalikan perilaku warga negaranya ya kan, seperti itu, dan itu dianggap sebagai satu sukses besar ya kan. Nah, kita bandingkan misalnya dengan Amerika Serikat, negara yang disebut sebagai kampiun demokrasi dan segala macam itu, yaitu dengan sumber daya yang tak terbatas itu, ya kan, dengan kemampuan militer yang begitu kuat itu, tapi ternyata terseok-seok dalam menangani persoalan pandemi ini. Nah, itu karena pemerintah China, ya itu juga diikuti oleh pemerintah lain, misalnya katakanlah Israel, itu menggunakan instrumen-instrumen yang sudah sangat personal seperti misalnya devices yang kita gunakan dengan alasan deteksi dini. Iya. Nah, ini membuat semacam batas antara res privat dan res publik ini sudah semakin luruh dan negara bisa masuk ke situ dengan alasan ini kondisi kahar. Ya kan, ini kondisi darurat dan segala macam. Nah, kalau misalnya kita terus diberikan kebebasan misalnya dan negara tidak bisa masuk sampai pada wilayah-wilayah privat seseorang, maka dikhawatirkan penyebaran virus ini tidak bisa dikendalikan karena memang hanya negara yang memiliki kapasitas yang paling mungkin untuk mengendalikan virus ini sampai vaksin ditemukan, katakanlah seperti itu. Dan saya lihat masyarakat merindukan itu kayaknya, Kak. Belakangan saya melihat masyarakat merindukan itu. Kayak misalnya terakhir ketika tagar Indonesia Terserah itu menguat di sosial media, saya berpikir secara tidak langsung masyarakat sebenarnya menginginkan ruang yang lebih besar oleh negara supaya mereka bisa mengatur begitu. Jadi mereka dapat kepastian. Kalau misalnya PSBB diterapkan, ya kok tidak boleh kemana-mana, semua orang harus ikut. Oke. Iya kan? Oh iya, benar.